Jika terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, sehingga terjadi pula perbedaan dalam penetapan 10 hari terakhir dan malam ganjil, bagaimana menyikapi perbedaan tersebut? Ya. Yang pertama, seorang itu di dalam penentuan bulan, dia tidak mengambil masalah perbedaan pendapat. Dia sekarang berpuasa. Dia berpuasa, apa yang dia puasa? Ya. Dia tidak mungkin mengikuti dua pendapat, kan begitu? Tidak mungkin dia mengikuti dua pendapat. Maka hendaknya yang dia pegang, siapa yang berpegang dengan ruqyat hilal, itu yang dia pegang. Jelas? Yang berpegang dengan ruqyat hilal, itu yang dipegang. Selesai masalah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya sudah ingatkan tadi bahwa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hendaknya dihidupkan seluruhnya. Ya. Dan kita terangkan bahwa malam ganjil itu lebih diharapkan. Tapi bukan artinya malam genap, tidak diharapkan. Ya, seorang menghidupkan 10 malam terakhirnya, sebab Nabi SAW menghidupkan seluruh malam terakhir beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia hidupkan 10 malam terakhirnya, dia tidak perlu khawatir. Jadi hari apa? Sebab 10 malam terakhir semuanya dia lalui dengan apa? Dengan ketaatan, tidak ada masalah baginya. Jelas ya? Apakah sahih hadis yang menyuruh atau memerintahkan hendaknya kedua paha dirapatkan ketika sujud? Tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa paha dirapatkan ketika kedua paha dirapatkan. Yang mungkin yang dimaksud oleh penanya tumit, yang dimaksud. Kalau tumit iya ada hadis, tapi hadisnya lemah. Ketika sujud merapatkan tumit, tapi hadisnya lemah. Nah, ada kisah di tengah masyarakat bahwa benda-benda malam Lailatul Qadar, wahai Allah melihat pohon sujud, air laut asing. Salah ya, memang air laut sudah asing. Ya, maksudnya sini air laut menjadi tawar. Apakah kisah ini dibenarkan? Ya kalau kisah ini dilihat oleh sebagian orang, ya itu bagi dia saja, tapi bukan menjadi tanda apa? Tanda secara umum bagi manusia. Sebab ya memang ada dari kisah-kisah orang-orang salih. Dia pernah di satu malam misalnya, di malam Lailatul Qadar, dia jatuh ke laut, ya, dia rasakan airnya tawar. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ya, yang Allah berikan kepadanya. Tapi itu bukan menjadi tanda mutlak. Oh, saya belum melihat pohon sujud. Kalau begitu ini bukan malam Lailatul Qadar. Ya, tidur saja. Nah, seperti itu ya. Kalau kita terangkan bahwa Lailatul Qadar tadi ketahui dengan tanda-tanda. Dan yang paling nampak dari tanda-tanda itu setelah berlalu ya Lailatul Qadar. Boleh mengucapkan kata seandainya begini dan begitu, apa hukum mengucapkannya? Kalau dia mengucapkan kalimat seandainya untuk menyesali apa yang sudah lalu, itu tidak boleh. Sebab itu namanya membuka celah bagi syaitan dan menentang ketentuan dan takdir Allah. Sudah berlalu, tidak boleh dia katakan seandainya. Ya. Sudah jatuh, dia katakan lagi andai kata saya simpan di sini, saya simpan di situ. Ya. Itu namanya menyesali apa yang telah lalu. Itu haram, tidak dibolehkan. Tapi kalau penggunaan kalimat seandainya hanya sekedar pengabaran, pemberitaan, tidak ada masalah. Ya, seperti Nabi SAW, beliau berkata, ya, andai kata, ya, saya mampu untuk memegang seluruh perkaraku, ya, saya akan melakukan umrah dalam keadaan tamattu, tidak dalam keadaan qiran. Ini mana hadisnya? Padahal beliau umrah dalam keadaan apa? Qiran. Ya. Beliau pakai kalimat seandainya saya umrah dengan apa? Tamattu. Ini bukan artinya beliau menyesali apa yang telah terjadi, tidak. Tapi beliau mengabarkan, pengabaran. Kalau bentuknya pengabaran tidak ada masalah. Jelas ya? Bagaimana jawaban dari pertanyaan? Bagaimana bentuk Al-Quran pada saat diturunkan? Ya. Ini pertanyaan dari bisikan syaitan. Tidak boleh dan bertanya seperti itu. Bagaimana caranya dia masuk dalam hal-hal yang gaib? Dia saja punya ruh, dan dia tahu ruhnya apa. Ya. Punya ruh atau tidak?
Coba beritakan apa ruhnya, dari warna apa, di mana letaknya. Ada pada dirinya tiap hari bersamanya. Dia tidak tahu. Dia ingin tahu perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan kekhususan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan diturunkan, yakini diturunkan, selesai. Ya. Tidak susah seorang itu beragama. Tapi kalau dia ikuti seperti ini pertanyaan ini, sekadar bisikan dari syaitan. Ya. Kalau dia ikuti yang seperti ini, nggak tahu nanti kemana syaitan akan menyesatkannya. Nah, inilah menyesatkan orang-orang yang masuk dalam filsafat. So, kerjanya seperti ini. Bertanya terus. Tidak ada berhentinya. Nabi suruh berhenti, dia bertanya. Ya. Nah, kita cukup dalam sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.